Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Alfa Frozen Mart. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Alhamdulillah untuk kali ini bersama saya Ananda Pratama. Kali ini kita akan membahas ataupun bercerita, sharing-sharing. Karena untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial, karena tamu ini tidak seperti biasanya, mungkin dari supplier ataupun mungkin ingin menawarkan produk, tapi kali ini beda. Yaitu dari mana, siapa, nanti mungkin langsung saja bisa perkenalan dengan narasumber kita, yaitu siapa. Monggo Bapak bisa perkenalkan dulu namanya siapa, dari mana, biar teman-teman di luar sana yang sudah tahu ataupun yang belum tahu lebih paham. Monggo Bapak silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat sore para sedulur Frozenia dimanapun berada saat ini dan para pecinta frozen food. Mungkin sudah ada yang kenal dengan saya karena sudah antara 1 tahun yang lalu sudah kesini. Nama saya Pak Dwi dan sebelah saya Pak Anto. Saya dari LB Frozen Food Pati, Jawa Tengah. Tepatnya Jalan Pati Telogowungu kilometer 3 sebelah utara Stadion Jayakusumo. Dan rencana kita kesini untuk membuka outlet yang kedua dengan EO dari AFM serta trainer dari AFM. Oh gitu. Jadi saya jelaskan dikit. Jadi ini dari Bapak Dwi dan Bapak Anto selaku owner dari LB Frozen Food. Dia itu setahun kemarin LB Frozen Food ini sudah memakai program AFM digital dari kita. Dari LB Frozen Food itu memakai program dari jasa event organizer dan juga trainer toko. Mungkin dari pembelajaran dari awal sampai pendisplayan, pemasaran dan lain-lain. Gitu Bang ya, yang sudah diajarkan sama teman-teman tim kita. Lah, untuk lebih lanjut nih Pak, jadi saya ingin tanya-tanya karena kan ini silaturahmi yang kedua kalinya. Mungkin saya ingin pertanyaan tentang perkembangan Pak. Jadi selama ini kan sudah beberapa kita memberikan trainer Pak nggih. Mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman untuk perkembangan saat ini di LB Frozen Food itu bagaimana Bapak? Ya, untuk perkembangan sampai dengan saat ini di LB Frozen Food, alhamdulillah cukup maju, membaik dan lancar. Alhamdulillah. Dan LB Frozen Food pertama kali itu kita bulan Oktober tahun 2022. Ini belum ada 1 tahun. Alhamdulillah karena perkembangannya baik, kita di Oktober bulan depan 1 tahun kemudian kita akan membuka outlet yang kedua. Dan atas ilmu yang diberikan dari AFM tentang etika melayani pelanggan, pendisplayan produk, pencarian supplier produk, serta bagaimana caranya kita membuat nyaman situasi hati yang senang dari para pembeli, kita sudah lakukan sehingga alhamdulillah berjalan lancar. Insya Allah di tanggal 8 nanti Oktober nanti kita akan GO kembali. Ya, mudah-mudahan sama berjalan lancar. Alhamdulillah, amin. Ya, jadi secara tidak disangka-sangka 1 tahun kemarin LB yang baru membuka ataupun memulai di dunia bisnis frozen food, alhamdulillah hanya dengan waktu 1 tahun Bang ya. Alhamdulillah ya di
Kalau Pak tanggal 8 Insya Allah bulan depan. Insya Allah bulan depan ini akan mengadakan grand opening yang kedua. Mungkin bisa dijelaskan Pak tempatnya di mana itu Pak? Untuk tempat LB Frozen Food yang kedua di cabang kedua terletak di Jalan Patitayu kilometer 8, tepatnya Desa Wedari Jaksa. Oke, jangan lupa untuk warga Pati dan sekitarnya ya, ramaikan dan kunjungilah LB Frozen Food yang cabang kedua. Gini Pak, mungkin bisa diceritakan sama teman-teman Pak untuk kesan ataupun kemarin ataupun kan jenengan mungkin bisa dikatakan lebih ke baru Pak nggih ke dunia Frozen Food. Mungkin bisa diceritakan Pak, ada pengalaman apa yang bisa dijelaskan sama teman-teman ataupun apa ya, cerita-cerita yang dengan pelanggan yang mungkin agak berbeda ataupun mungkin yang menurut jenengan itu membuat menyenangkan ataupun keluh kesahnya bagaimana Pak? Mungkin Pak biasanya kan ada itu nggih. Jadi untuk keluh kesah kita berada di dunia Frozen Food, apalagi saya orang baru belajar di Frozen Food. Kita setiap hari dalam melayani pembeli, kan kita ketemu orang yang karakteristiknya kan bermacam-macam. Itu pasti ada yang ingin diutamakan, ada yang banyak tanya, ada yang cepat emosi, marah, dan juga ada yang baik. Semua itu kita harus layani dengan baik, dengan ikhlas. Yang penting kita mengutamakan kepuasan para pembeli, gitu Mas. Mungkin dari bapaknya, dari Mas Dwi mungkin punya cerita-cerita lain ketika waktu di toko bagaimana Pak mungkin Pak? Kalau di toko pasti awalnya kita mulai dari zero ya. Kalau dari zero kan orang nggak tahu apa-apa, pasti banyak sekali masalah-masalah yang timbul awal-awalnya buka ya kan. Tapi alhamdulillah berkat bimbingan Pak Ahyar dan tim gitu kan, setiap masalah kita konsultasi ke Pak Ahyar, setiap ada masalah konsultasi ke Pak Ahyar, termasuk pencarian supplier, terus barang yang perlu kita order, dan sistem perkomputeran semua kan dibimbing trainer dari Pak Ahyar. Alhamdulillah sih sedikit demi sedikit masalah itu terselesaikan sih, dan karena hal tersebut dari GO-nya kita dibantu, terus awal-awalnya kita dikasih trainer dan kita merasa sangat-sangat terbantu. Makanya untuk yang kedua ini kita pakai GO-nya dari HFM ya. Alhamdulillah ya, jadi tidak usah bingung dan khawatir bagi teman-teman ataupun pemula yang baru belajar ataupun ingin memulai di dunia frozen food. Ini sebagai contoh dari Bapak Dwi dan Bapak Anto yang sudah ataupun kemarin memakai program dari AF Digital. Tadi saya ingin tanya loh Pak, untuk menceritakan tentang pengalaman di toko. Mungkin kadang aku tanya, kadang kan kalau di AFM kadang ada tuh Pak dari pelanggan yang ingin cepat-cepat lebih ditangani, mungkin kadang seperti itu Pak ya. Di sisi lain kadang itu mengantri Pak. Kadang pernah nggak mengalami seperti itu Pak? Kadang pinginnya aku dulu, padahal di sisi lain pingin cepat-cepat, atau mungkin mempunyai kesan yang lain ketika di toko Bapak ya. Yang setidaknya itu agak aneh gitu loh Pak. Kadang kan emang kalau di toko kita kadang agak aneh juga ada mungkin. Sementara ini kalau di toko yang agak aneh seperti pembeli yang tidak sama dengan yang lain, itu ya tetap kita ketemu Mas. Banyak, tapi lebih sedikit gitu. Tapi ya tetap kita melayani dengan baik. Baik, kita ya tetap mohon maaf, tetap bersabar. Bagus. Atau gini Pak, dari Bapak itu
punya nggak ingin memberikan apa ya, punya program sama pelanggan mungkin ke depan nih, apa punya unek-unek kayak misalnya anniversary kayak ataupun ulang tahun ataupun promo, udah pernah menjalankan seperti itu mungkin? Ya, dari kita LB Frozen Food itu sudah melaksanakan promo, seperti kadang kita promo harganya lebih murah, beli 1 dapat 2, nanti kita ada program member dapat poin, nanti kita memberikan hadiah untuk menukarkan poin tersebut. Dan hadiahnya juga menarik ya, diantara nanti ya ada freezer, ada HP Android, ada TV Android, nanti ada kulkas dan lain-lain sesuai dengan jumlah nominal poinnya yang didapat para member tersebut, sehingga kita tetap menyenangkan para pelanggan LB Frozen Food. Karena termasuk ini bentuk dari pelayanan, Pak. Karena yang namanya pelayanan kan mungkin nggak hanya dari ketika memberikan keramahan ataupun dari penampilan toko, termasuk bentuk dari seperti ini pun juga termasuk pelayanan atas perhatiannya seorang owner pemilik toko kepada pelanggan. Itu pun juga ada, termasuk memberikan beberapa gimmick ataupun hadiah menarik ya. Jadi untuk kalian nanti hadirlah, kunjungilah acara grand opening yang kedua LB Frozen Food pada tanggal 8 Oktober ya, jangan lupa hadir. Nah gini ya Pak, aku mau tanya lagi Pak tentang rencana program kerja LB Frozen Food itu ke depan akan dibuat seperti apa Pak? Mungkin ada inovasi yang lain supaya pelanggan lebih solid, lebih setia kepada LB Frozen Food, mungkin ada Pak? Bisa dijelaskan? Salah satunya kita mau merangkul para pedagang-pedagang bakaran, gorengan, untuk kita rangkul, bikin komunitas sedulur LB gitu. Nanti kita fasilitasi masalah potongan harga atau promo, atau kita bikinin kaos gitu. Bisa saja kita bagikan tempat bakaran, alat bakarannya juga. Nanti kita sebisa kita support mereka untuk maju, ya kita maju bersama gitu, intinya begitu. Oh gitu, gini. Jadi dari LB pun juga ini rencana kerja yang sangat bagus teman-teman. Mungkin perlu dicatat dan mungkin perlu pembelajaran untuk kita semua, Pak Nggih. Karena yang namanya toko kita jangan, kalau bisa jangan monoton, Pak Nggih. Yang penting jual, laku, orderan, jual, laku, dan lain-lain. Termasuk ini contoh dari LB sangat bagus. Dia ingin memberikan apa tadi Pak? Inovasi ataupun pengikatan kepada merangkul sedulur-sedulur LB yang sudah belanja ataupun ingin memulai usaha mungkin dari bakaran ataupun suki-suki dan lain-lain. Nah, LB Frozen Food ini bagus memberikan inovasi yang beda, memberikan support. Bagus itu Pak, saya dukung, saya setuju. Lebih ke termasuk pelayanan juga untuk mengikat biar lebih setia ini Pak. Bagus Pak. Oke. Nah itu tadi beberapa inovasi ataupun dari LB Frozen Food, tamu kita yang sudah memberikan masukan kepada kita semua, dan juga perkembangan melalui dia sudah memakai program dari kita, dan juga perkembangan yang sudah LB Frozen Food sampai saat ini. Pak, untuk yang terakhir nih Pak, saya mungkin ingin menanyakan kesan dan pesan untuk AFM dan juga mungkin dari AFM Digital untuk nanti rencana ke depan bagaimana Bapak? Iya, untuk kesan saya terima kasih banyak terhadap AFM, terutama ke Pak Ahyar, karena pembelajaran ilmu darinya sehingga LB Frozen Food bisa maju. Di sini walaupun sudah belajar, kita kesini masih belajar lagi tentang
sistem software komputer, sistem pelayanan, sistem manajemen order nanti kepada supplier, dan sistem manajemen pendisplayan stok. Jadi semuanya jangan takut. Bagi yang mau menggeluti dunia frozen food atau pemula, jangan takut. Saya buktinya sudah menjalani dan sudah dibantu, di-trainer oleh AFM, bisa berjalan dengan lancar dan baik. Selanjutnya Mas Anto. Alhamdulillah. Mungkin dari Mas Anto mungkin ingin menambahkan sedikit banyak sama ya. Kita merasa terbantu atas bantuan AFM kita dari zero to hero ya kan. Mudah-mudahan kembali lagi ke AFM semakin maju, semakin bermanfaat untuk orang banyak agar bisa timbul entrepreneur baru di dunia frozen food. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah yang membalas semua teman-teman. Oke. Ya, saya ingin meliput beberapa ini quotes dari Bapak Akhyar ya kan. Karena ucapan baik dari saudaramu itu akan menjadi sebuah doa untuk mempermudah langkahmu. Jadi terima kasih Bapak ya atas kedatangannya, atas silaturahim pada kali ini. Semoga AFM dan LB Frozen Food ke depan semakin tambah sukses, amin, tambah lancar, amin, bisa berkembang, amin, bisa membuahkan outlet seluruh pati apa ya? Amin, dan juga ke seluruh Nusantara. Amin. Amin. Ya, itu saja tadi beberapa sharing-sharing kita dengan owner LB Frozen Food. Dari saya mungkin banyak salah dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya teman-teman, jadi pengalaman AFM dan LB Frozen Food sukses bersama.